every enduring structure relies on a strong foundation. Here on Mount Puja, that foundation isn't made of concrete, but the collective heartbeat of our farmers. To understand the true soul of our village, we must listen to the architect of its revival and the resilient hands that built this world-class legacy. Perkenalkan, nama saya Aristiono. Saya berdomisili di Desa Resapembo, Kecamatan Toko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Saya adalah pendiri Kopi Arbiles atau Arabica Lestari. Kenapa dinamakan Arbiles? Karena itu bermula dari kelompok yang kita bentuk adalah nama dari singkatan Arabica Lestari. Nah, singkat jadi Arbiles Kopi. Mula-mula kita tertarik dengan kopi tidak kebetulan, karena kita dulu bergerak di bidang building material, yaitu usaha bangunan, supplier. Kita mengalami kebangkrutan pada waktu itu hingga 4 miliar. Dan alhamdulillah kita bangkit dari dunia kopi yang semula waktu kita dikejar-kejar debt collector. Kita memang dulu hobinya ke hutan, kita sama Pak Babinsa diajak ke hutan untuk refreshing ya, supaya di rumah tidak ditagih-tagih, kita refreshingnya di hutan. Akhirnya kita menemukan sebuah kopi hutan yang ada di hutan, yang itu ya salah satu varietasnya Tipika, peninggalan zaman penjajahan Belanda. Waktu itu kita belum mengerti bahwa itu kopi Arabica, kita tahunya kopi, wah ini kopi peninggalan Belanda, tahu kita itu kopi Libroid. Kita sambil cari kotoran luwak waktu itu di dalam hutan, dapat, kita bawa pulang, kita jemur. Selang beberapa hari kita ditagih debt collector lagi sama perbankan. Kita takut, akhirnya jatuh sakit. Waktu itu kena penyakit jantung ya. Banyak dokter, kita tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kita putus asa. Dengan keputusasaan kita akhirnya minum kopi. Tadinya yang tidak hobi kopi, kita minum kopi yang tadinya itu kopi yang kita temukan di hutan, kopi luwak. Kita berobat sampai dokter 3 tidak sembuh-sembuh, akhirnya sembuh dalam 1 cangkir kopi luwak tanpa gula. Itu saya minum 3 hari, ya tidak tahu atau itu kebetulan atau itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya itu dapat inspirasi untuk jualan kopi. Tidak tahu ya, mosok kopi kok iso nggih obat, kan tidak mungkin ya. Mungkin ya itu lantaran itu terus saya mempunyai inspirasi untuk jualan kopi. Nah, kurun waktu tertentu kita mengembangkan dunia perkopian. Akhirnya kita jualan kopi sedikit-sedikit. Wah, perlu perjuangan yang sangat banyak. Bahkan sampai 5 tahun baru kita berhasil dari 2016. Dan kita pun bisa membentuk kelompok tani Arabica Lestari yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Blitar maupun Bank Indonesia Kediri. Nah, setelah kita mendapat pembinaan, kita mulai pesat, kita bisa proses, kita ya diajari pasca panen itu di Bandung, di Pangalengan, sehingga kita hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya kita bisa mencetuskan sebuah proses anaerob yang kita fermentasi dengan buah-buahan. Jadi untuk membuat karakter khusus identitas kopi Blitar, ya kita belajar. Soalnya kita sampai sekarang masih tahap belajar, jadi kita belajar supaya untuk menghasilkan nilai yang bagus. Waktu itu kita ada kompetisi specialty kopi asosiasi. Waktu kita ikuti, kita mendapat nilai bagus di atas rata-rata, ya di atas 80. Jadi kita persingkat, kita dengan buyer kerjasama, dan kita ya suka anak-anak. Akhirnya kita punya inspirasi bagaimana kita mengembangkan usaha kita bukan di kopi saja. Kita mengembangkan kopi kita di edukasi kopi maupun edukasi satwa, karena saya juga hobinya pelihara satwa dari kecil. Kita ada rusa total India yang tidak dilindungi. Nah, jadi kita ya untuk menarik
pengunjung. Nah, nanti anak-anak bisa kasih pakan rusa, bapaknya bisa ngopi. Nanti kita ke depan ya memanfaatkan lingkungan biar ibu-ibu jualan sayur, nanti pengunjung yang ibu-ibu bisa beli sayur di ibu-ibu rumah tangga sekitar, di lingkungan sekitar. Bapaknya bisa ngopi di tempat kita, anak-anak bisa makani rusa, memberi makan rusa. Kan ya ibarat inovasi, mungkin ya masih dalam inspirasi ke depan, karena ya membangun sebuah perusahaan, sebuah usaha, sebuah wisata tidaklah mudah. Ya ke depan kalau kita sudah berhasil, biarlah ekonomi wilayah setempat itu meningkat. Ya seperti halnya kopi yang dulunya ya kelompok tani kita menyepelekan. Nah, tapi ya sekarang karena kopi booming, banyak kafe, banyak ekspor, akhirnya petani yang mula-mula tidak mau akhirnya mengembangkan kopi yang kita sampaikan, kita sarankan ke petani kita. Dulu petani mula-mula ya sebelumnya kan harga kopi memang rendah, di kisaran 20-18 ribu. Ya tadinya tidak dipercaya, akhirnya naik dikit-dikit, akhirnya dipercaya. Dengan naiknya harga, akhirnya petani dengan sadar tanaman kopi ini menunjang untuk ekonomi petani setempat. Jadi bisa dirasakan hasil jeripaya petani tidak sia-sia. Ya harga kopi itu melambung tinggi setara harga kopi dunia. Lalu saya juga sempat melihat dalam proses pembuatan kopi ini Anda juga melibatkan anak-anak PAUD. Apakah menurut Mas Haris edukasi terhadap anak-anak ini penting terkait juga kopi ini, Mas Haris? Iya sangat penting ya. Kalau dibilang penting, sangat penting. Ya nanti kalau tidak ada generasi penerus, siapa lagi kalau bukan anak-anak PAUD? Ya nanti kalau ke depan tidak dibimbing, iki lo kopi iki bernilai tinggi, ini lo kopi ini bisa membuat orang jadi kaya. Ya, kalau tidak diedukasi seperti itu, nanti generasi kedepannya tidak ada, punah harapan bangsa. Ya enggak? Ya, jadi harus diedukasi sejak dini, jadi supaya ada minat. Siapa bilang petani itu melarat? Enggak. Pejabat aja dapat secangkir kopi dari petani. Kalau tidak dari petani enggak bisa minum kopi. Dari kopi shop dari mana? Ya dari petani, semua dari petani. Ya, jadi petani itu sumber kekayaan itu di petani. Jangan merasa rendah jadi petani. Petani itu hebat luar biasa. Saya senang mempunyai banyak teman petani, senang. Jadi memang ya jasa sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Jadi jangan remehkan petani. Nanti dikira hasilnya titik kopi sepiro, enggak. Kalau kita pandai mengolah, kopi itu bernilai tinggi, sangat bermanfaat bagi semua negara ya. Soalnya banyak yang diekspor, jadi banyak digunakan di luar negeri juga, bukan di Indonesia saja. Lalu apa harapan kedepannya bagi Arbiles ini? Ya ke depan kita untuk pengembangan kita tetap ya konsisten untuk pengembangan potensi wilayah, terutama wilayah Blitar, karena kita domisili di Kabupaten Blitar. Jadi kita mengenalkan potensi bahwa ini adalah produk unggulannya Kabupaten Blitar maksudnya, karena kopi kita ini ya tumbuh subur di Kabupaten Blitar, khususnya di area lereng Gunung Budak. Ya pesan saya jangan bosan-bosan, tetap minum kopi Arbiles ya, terutama jangan pakai gula. Kalau kopi itu pakai gula, Anda tidak dapat menikmati hidup Anda, karena di setiap seruputan kopi itu ada rasa manis, asam, pahit, ya, semua ada, semua komplit dalam satu seruputan kopi. Jadi seperti hidup kita tidak manis saja, tapi ada juga pahit, masam, semua komplit ada dalam satu cangkir kopi. Arbiles is more than a destination. It is a living blueprint for the future. By educating the youngest generation, we are building something priceless. Pride. Because the true success isn't measured by the price of a cup, but by the lives it uplifts.
Oh iya Mas, dari tadi kita cuman bincang-bincang saja ya. Nggak pas kalau di kebun kopi kita tidak seruput kopi. Nggak pas rasanya. Ayo kita bareng-bareng untuk seruput kopinya. Siap, terima kasih. Oh. Masya Allah, nikmat sekali. Iya, ini biasanya saya kirim kembali ini. Oh, kalau ini varian apa ya? Ini vanilla ini. Vanilla. Iya. Memang rasa dan kualitas tidak pernah bohong ya. Ya, Mantap sekali. ya kita ya kalau masalah kualitas sebenarnya kita nggak tahu yang bisa menilai yang jenengan sama konsumen lainnya.